13 Juli 2020, buku keempat saya Bandarmologi versus Technical dengan bahasan ada apa di balik candlestick terbit, dan salah satu metode yang dijelaskan di sana atau yang saya sebut sebagai broker konsistensi menuai pertanyaan dari berbagai macam kalangan trader, di mana sempat ditanyakan apakah teknik ini benar-benar bisa mampu mendeteksi keberadaan bandar atau market maker yang akan bikin harga saham naik. Hai traders, jadi welcome to my channel. Saya perdengarkan bahwa salah satu teknik di buku keempat tersebut yang disebut broker konsistensi adalah metode dalam bandarmologi, atau setidaknya mendekati dengan bandarmologi yang cukup sering dipertanyakan orang. Apakah metode ini benar-benar bisa dipakai? Apakah ada kesalahan atau misalnya ketidaktepatan? Well, kalau dalam sejarah atau pengalamannya saya sendiri, metode tersebut sudah saya pakai, dan contoh-contoh yang saya pakai dalam buku tersebut adalah yang sudah saya ikut trading semua. Namun, supaya lebih meningkatkan akurasi dan memperjelas bahwa itu bukan teori asal bikin, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memperlihatkan hasil trading, lebih tepatnya hasil pemilihan saham dari screener saya yang memang memenuhi kategori broker konsistensi. Nah, jadi sini saya bukan asal random pilih saham yang mana cuman dikumpulin terus naik gitu kan. Di sini mereka yang jadi member saya di WH Project sudah ikut semua, sudah ikut ngerasain. Soal beli atau enggak saya nggak tahu, namun mereka sudah terima kabar info itu tersebut, saham itu, dan mereka sudah ngerti. Nah, saya akan kasih lihat dulu informasinya yang saya kirimkan kepada mereka. 30 September 2020 pukul 9.34 pagi ya. Jadi ini saham-saham yang muncul dalam screener saya, si Samsul. Salah satunya adalah MDKA. Untuk list yang lainnya saya nggak pajang karena kita akan fokus pada di MDKA aja. Di situ saya kasih keterangan, MDKA diakumulasi oleh AK lagi, mungkin pertanda emas mau naik. Dulu pun kenaikan MDKA selalu disertai dengan net buy oleh AK, dan berikut strateginya. Nah, dan ini adalah chart saham MDKA dengan penutupan pada 2 Oktober 2020. Jadi kurang lebih 3 hari ya, 30 September, 1 Oktober, dan 2 Oktober 2020. Saham MDKA tutup pada 1690. Jika kita kembalikan pada trading strategi yang saya kirimkan pada screener tersebut, tentu saja area profit sudah kena. Dan seperti yang saya katakan tadi, karena saya nggak terima report apa-apa dari member saya nggak tahu mereka beli atau enggak. Nah, biar lebih jelas, saya perlihatkan ini adalah summary-nya di Stockbit ya, saya ambilnya. Bagian yang ditandai dengan merah itu naik 4% di hari Jumatnya. Dengan harga tertinggi 1725, harga terendah 1600. Dengan kata lain, kalau misalnya ada yang telat beli pada tanggal 30 September, kalau mereka beli pada tanggal 2 Oktobernya, at least masih keburu. Karena memang area belinya masih sekitaran 1600 tadi ya. Jadi, kesimpulannya adalah dari rekomendasinya, pertama, take profitnya udah kena. Sekarang kita akan lihat dari sisi broker konsistensinya. Broker konsistensi bisa dilihat dari data broker summary dengan melihat dari sana ada tidaknya broker yang secara konsisten melakukan pembelian atau penjualan. Jika melakukan pembelian, kita katakan itu sebagai akumulasi. Jika melakukan penjualan, kita katakan sebagai distribusi. Nah, tadi notes dari saya adalah dibeli oleh AK per 30 September. Jadi broker summary akan saya perlihatkan adalah data per 30 September sesuai dengan screener itu. Jadi saya nggak akan ambil di sebelum 30 September. Sekalipun ada, saya nggak mau ambil biar tidak seperti mengklaim gitu ya. Saya mengikuti persis apa yang screener munculkan sampai pada 2 Oktober di mana target price yang saya berikan sudah kena. Mari kita lihat sama-sama. Nah, ini dia dari aplikasi Stockbit juga, ambil dia broker summary-nya. Bisa kalian semua teman-teman lihat di situ. September 30 ya, sampai dengan September 30, artinya itu data full di tanggal 30 September 2020 doang. Berdasarkan broker action mereka disebut sebagai netral. Dan persis sesuai notes-nya, AK adalah pembeli paling atas. Perhatikan bagian yang dikotakin, artinya secara value dia terbesar. Kalau secara lot nggak tahu karena di sini cuma dikasih lihat buy value dan buy average termasuk sell average-nya. Jadi kita sama sekali nggak tahu nih dia beli berapa lot, gitu ya. Nah, tanggal satunya besoknya masih juga dicatat sebagai hal yang netral, masih buy juga oleh AK terbesar nomor 1. Hingga tanggal 2-nya di mana target price tercapai, AK masih menjadi pembeli nomor 1. Dan menariknya broker action baru dikatakan big accumulation.
Ya, jadi di sini kita melihat secara konsisten AK beliin terus gitu kan, dan broker action bahkan dari Stockbit pun baru nangkap itu sebagai big accumulation pada saat naiknya. Sedangkan pada 30 September 2020-nya itu harga MTKA masih belum kemana-mana. Masih lebih tepatnya sebutnya konsolidasi dan baru mencapai 1700-an itu di tanggal 2-nya. Untuk lebih membuktikan lagi, saya tampilkan juga data harga emas XAU ya kodenya ya. Di situ tanggal 30 September harga emas masih di sekitar 1890-an, highest-nya 1894. Memasuki bulan Oktober, tepatnya tanggal 2, berdasarkan chart dari sini juga dikasih lihatnya itu harganya naik sampai 1920. Tentunya kalian yang trader gold lebih tahu persisnya di berapa ya, karena ini saya cuma ambil chart yang udah jadi, dan setahu saya beda platform agak beda angkanya beberapa. Nah, jadi saya ngikutin persis di angka ini aja, jadi tepat sekali sebelum kejadian harga emas naik sudah dibeli dulu oleh broker AK. Dan sejak itu harga MDKA naik. Nah, jadi kita udah langsung pada penutupannya. Di sini secara sederhana saya coba menyatakan bahwa broker konsistensi is real ya. Jadi sebelum harga emas naik sudah diakumulasi duluan, ketika harga emas naik mungkin baru ada berita atau ada dari ya maaf ada tukang pom-pom yang baru cerita ini MDKA nih harga emas naik dan lain-lain, ternyata sudah ada arus dana duluan. Jadi terbukti arus dana duluan, teknikal belakangan, berita lebih di belakang lagi. Very easy analisa modalnya cuma melihat dari kode broker. Ya walaupun kelihatannya gampang, tapi saya yakin adanya penolakan atau keraguan dari beberapa orang itu karena beberapa kemungkinan di mana salah satunya mereka pernah coba dan gak berhasil sehingga dikatakan metode ini tidak bisa digunakan. Namun kalau yang tahu caranya, ya bisa aja. Dan saya adalah salah satu yang berhasil menggunakan cara ini. Bahkan saya sampaikan kepada mereka yang jadi member kami. Nah, itu adalah salah satu gambarannya, sederhana banget. Dan untuk pertanyaan apakah MDK akan naik lagi atau enggak, berhubung ini hari Minggu 4 Oktober, kita lihat aja hari Seninnya bagaimana. Apabila emas masih naik, mestinya jadi sentimen positif untuk orang lain yang baru mau beli. Tapi kalau yang sudah punya, di harga sebelum emas jadi alasan, ya tinggal trend following aja. Masih mau naik lagi atau enggak, tinggal profitnya atur sesuka hati. Enggak naik lagi, ya udah sell toh. Tetap udah posisi profit kalau belinya sekitar 1.500 sampai 1.600. It's very easy dan nyata. Jadi silakan dicoba, buktikan sendiri. See you again.